Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Power Rangers Lost Galaxy, di mana terakhir Leo dan kawan-kawan serta Terra Venture terlempar ke galaksi yang hilang atau disebut Lost Galaxy. Hal itu menyebabkan fenomena aneh yang terjadi serta mengganggu sistem kerja dari Terra Venture. Kedatangan mereka ke sana ternyata diketahui oleh villains penghuni Lost Galaxy bernama Kapten Mutini. Ia pun lalu mendatangi Terra Venture dan beralasan kalau akan membantu Terra Venture keluar dari Lost Galaxy. Tapi Kapten Mutini meminta mereka untuk mengambil alat bantu tersebut sendiri di planetnya, sehingga sang kapten mengutus Mike untuk menjemputnya. Akan tetapi karena Leo dan kawan-kawan gak percaya, mereka pun kemudian diam-diam mengikuti Mike ke planetnya Kapten Mutini. Alat bantu tersebut rupanya disimpan dalam box yang sangat besar dan kemudian langsung dibawa pulang oleh rombongannya Mike. Sementara Leo dan kawan-kawan memutuskan untuk tetap tinggal dan menemukan kalau banyak sekali manusia yang sepertinya dipekerjakan paksa di sana. Rupanya Kapten Mutini ini juga berencana menjadikan penduduk Terra Venture sebagai budaknya menggunakan box yang ia berikan sebelumnya. Singkat waktu, Leo dan kawan-kawan pun akhirnya malah ketahuan dan terjadilah pertarungan di sana. Setelah berhasil mengalahkan salah satu monsternya Kapten Mutini, Leo dan kawan-kawan bergegas kembali karena khawatir dengan box yang dibawa oleh Mike tadi. Kemudian secara mengejutkan, Deviot ternyata masih hidup, lalu ia menyerap energi dari monster itu dan membuatnya kembali ke penampilannya semula. Oh yes, good as new. Di sisi lain, Leo dan kawan-kawan rupanya terlambat, di mana box itu terlanjur dibuka dan berisikan sebuah monster. Karena monster tersebut lari ke dalam tanah, Leo dan kawan-kawan pun begitu kesulitan untuk melacak keberadaannya. Sementara itu, Deviot memilih gabung ke koalisinya Kapten Mutini dan langsung mendapatkan posisi strategis untuk mengontrol monster yang ada di Terra Venture. Akan tetapi aksinya kemudian diketahui oleh para Rangers dan terjadilah pertarungan di sana. You can't control him anymore. Wait! Let the coward run. Singkat cerita, mereka berhasil merebut alat pelacak monster itu dari tangannya Deviot dan kemudian mulai untuk mencarinya. Dalam pencarian itu, mereka bertemu dengan Mike, namun setelah sampai di lokasi monster tersebut, mereka malah dihadang oleh kaki tangan Kapten Mutini bernama Barbarax. Setelah Barbarax pergi, monster tersebut pun gantian muncul yang ternyata ia lebih kuat dibandingkan monster-monster yang pernah mereka lawan sebelumnya. Bahkan saat mode raksasa pun serangan mereka seakan gak mempan pada monster itu. Setelah berapa lama Kapten Mutini muncul, lalu ia melakukan fusion dan membuat monster itu makin berevolusi. Beruntung Mike berhasil menyerang markas dari Kapten Mutini sehingga memaksanya memisahkan diri dari monster tersebut. Singkat cerita, dengan kekuatan penuh, Leo dan kawan-kawan pun akhirnya mampu mengalahkannya. Berpindah ke Kapten Mutini yang mengutus monster lain bernama Hexcuba untuk menyerang para Rangers. Di sisi lain, Diamond tiba-tiba mendapatkan sebuah bunga, namun saat menghirupnya ia langsung merasa ngantuk. Rupanya itu adalah ulah dari monster Hexcuba yang ingin menyerang para Rangers melalui mimpi. Dalam mimpi itu, Diamond tiba-tiba diserang sampai membuat kendaraannya hancur. Seketika ia pun terbangun dan menceritakannya kepada Leo, namun tak lama kemudian ia malah tidur lagi. Sementara itu, Kai malah tanpa sengaja ikut menghirup bunga tersebut, sehingga ia pun kemudian tertidur dan bertemu Diamond dalam dunia mimpi.
Berpindah ke Leo yang heran melihat kendaraan Damon kok bisa hancur padahal nggak digunakan. Seketika ia teringat cerita dari Damon sebelumnya dan berusaha untuk menghubungi Mike. Di tempat yang berbeda, rupanya Maya dan Karen juga terkena pengaruh dari bunga tersebut dan sedang bertarung mati-matian di dunia mimpi. Tak lama kemudian Leo dan Mike malah ikut menghirup bunga tersebut, namun mereka berusaha nggak tidur supaya bisa mencari siapa pengirim bunga itu. Singkat cerita, mereka pun bertemu kurir tersebut, di mana ia mengatakan kalau bunga itu ia beli dari salah satu toko di pasar. Namun saat akan ke sana, Leo yang udah nggak sanggup menahan kantuknya pun akhirnya tertidur juga. Sehingga Mike sendirilah yang pergi ke sana meski dengan kantuk yang sangat berat. Sementara itu, Leo dan kawan-kawan masih berjuang melawan monster di sana yang seakan-akan gak pernah kehabisan tenaga. Kembali ke Mike yang akhirnya berhasil masuk ke markasnya Hexcuba dan menghancurkan bola kristal yang mengontrol para Rangers di dunia mimpi. Akhirnya monster tersebut pun kehilangan kekuatannya sehingga singkat waktu Damon dan kawan-kawan berhasil mengalahkannya. So it's just a dream, huh? Akan tetapi Hexcuba ini ternyata memiliki bola kristal lain yang kemudian ia gunakan untuk membangkitkan monster-monster yang dulu pernah dikalahkan oleh Leo dan kawan-kawan. Hal itu membuat mereka nggak berhenti bertarung karena Hexcuba terus mengirimkan monster-monster tersebut ke Terra Venture. Beruntung Kai kemudian menyadari kalau itu hanya akan menguras tenaga mereka saja, sehingga ia akan pergi untuk mencari sumbernya. Singkat cerita, Kai berhasil menemukan markas dari Hexcuba dan ia pun berusaha untuk menghancurkan bola kristal tersebut. Setelah itu, Kai pun kembali ke Terra Venture untuk membantu teman-temannya. Namun rupanya Hexcuba ini belum modar, di mana ia turun tangan langsung untuk melawan para Rangers. Bahkan ia mengambil seluruh kekuatan para monster yang pernah dikalahkan oleh Leo dan kawan-kawan dulu. Ranger! Lock it on target. Fire! Singkat waktu, Hexcuba akhirnya KO juga setelah dikalahkan oleh Leo dan kawan-kawan dalam mode raksasa. Berpindah ke sang kapten yang mengatakan kalau bahan bakar Terra Venture tercemar dan mereka hanya punya waktu 2 hari sebelum kehilangan seluruh energi. Bahkan salah satu mesin pendorong pesawat Terra Venture pun sudah mengalami kerusakan. Tak lama kemudian, Leo dan kawan-kawan harus bertarung melawan monster Titanosaur yang dikendalikan langsung oleh Kapten Mutiny melalui istana yang menempel di sana. Saking kuatnya monster tersebut, ia sampai berhasil mematahkan tangan dari Megazord hiu dan banteng yang coba membantu Leo dan kawan-kawan. Ya, akan tetapi monster itu mengalami overload sehingga Kapten Mutiny memilih mundur lalu nyemplung ke laut untuk mendinginkan suhu monster tersebut. Karena hal itu, Kapten Mutiny memilih melepaskan istananya dan membiarkan monster Titanosaur bergerak sendiri ke Terra Venture. Beruntung karena monster itu sudah bergerak sendiri, ia pun gak sekuat sebelumnya, sehingga Leo dan kawan-kawan berhasil berbalik mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Shin memperlihatkan mesin pendorong Terra Venture kembali mengalami masalah, namun beruntung kali ini mereka mampu mencegah mesin tersebut gak ikut rusak. Keesokan harinya, terlihat Barbarax yang menculik orang-orang Terra Venture untuk dijadikan budak pekerja untuk Kapten Mutiny. Lalu karena Leo dan kawan-kawan gagal menyelamatkan mereka,
Mike pun berencana untuk ditangkap juga supaya bisa menyusup dan menyelamatkan orang-orang di sana. Singkat cerita, Barbarax pun kembali datang untuk menculik orang-orang Terra Venture dan Mike pun berhasil melakukan rencananya. Rupanya orang-orang di sana dipaksa untuk menambang permata guna memperkaya si Kapten Mutiny ini. Di sana terlihat pria tua yang dimarahi oleh Barbarax karena ia hanya mendapatkan sedikit permata dari kerjaannya. Sehingga Mike diam-diam membantu orang tua tersebut, namun kemudian malah ialah yang dimarahi oleh Barbarax. Beruntung ada seorang wanita yang membantunya, yang ternyata ia adalah cucu dari orang tua tersebut. Berpindah ke Kai dan Leo yang sedang mencari jalan keluar dari Lost Galaxy melalui buku keramat. Mereka pun kemudian mencoba membaca secara terbalik mantra yang dibaca oleh Deviot sebelumnya. It's open. That's it. Yes, we did it. Kembali ke Mike yang sedang menyusun rencana untuk membebaskan seluruh tawanan yang ada di sana. Pak tua yang menyadari hal itu kemudian membuat sedikit kekacauan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Singkat cerita, Mike berhasil menemukan dan membebaskan seluruh tawanan yang tak lama kemudian Leo dan kawan-kawan datang untuk menjemput mereka. Akan tetapi karena kakek dari gadis tersebut nggak ada, mereka berdua pun memutuskan kembali dan akhirnya berhasil menemukannya. Sayang tiba-tiba Barbarax datang menghadang sehingga Mike meminta gadis itu dan kakeknya untuk pergi aja. Quick! Singkat waktu, Leo dan kawan-kawan berhasil pergi dari planet tersebut, namun nggak dengan Mike karena harus menahan si Kapten Mutiny ini. Di tengah sekaratnya, jiwa Magna Defender muncul lalu memberikan ceramah non-jutsu yang akhirnya membuat Mike bangkit lagi. Sementara itu, Leo dan kawan-kawan yang berusaha kembali ke Terra Venture malah melihat kalau portal untuk keluar dari Lost Galaxy sudah mulai tertutup. Sehingga tanpa diduga Mike muncul, lalu ia menahan portal itu meski harus mengorbankan dirinya. Leo! Pada akhirnya mereka semua pun berhasil keluar dari Lost Galaxy yang secara mengejutkan Kapten Mutiny ternyata mengikuti mereka. Tapi rombongan Trakena dengan sekejap menghancurkan markas mereka karena nggak mau ada pengganggu lain di galaksinya. Di sisi lain, Leo akhirnya berhasil menemukan Mike yang sedang terkapar di luar angkasa yang ternyata ia pun juga masih hidup. Sementara itu, David yang juga selamat kemudian kembali ke markas Trakena, namun karena dia sudah berkhianat, mereka semua pun gak sudi menerimanya. Akan tetapi, ia malah nekat dengan berusaha untuk masuk ke dalam kepompong buatan Scorpion sambil membawa Trakena bersamanya. Drakena! Di sisi lain, sang kapten mengatakan kalau mesin pendorong Terra Venture hanya tersisa satu, sehingga mereka harus segera mendarat. Kebetulan mereka juga berhasil menemukan planet terdekat yang mirip dengan bumi. Kabar itu pun disambut dengan gembira oleh para warga di sana yang udah nggak sabar untuk sampai di planet tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Trakena datang dan menyerang, bahkan menghancurkan mesin pendorong terakhir yang dimiliki oleh Terra Venture. Beruntung Demon dan Leo berhasil memasangkan sebuah bom sehingga membuat rombongan Trakena akhirnya mundur. Sementara itu Terra Venture harus kehilangan kendali dan malah jatuh ke permukaan bulan sehingga para warga di sana akan dievakuasi menggunakan skoci menuju planet tersebut. Di tempat yang berbeda, Trakena sudah bersiap mengirimkan lagi pasukannya dengan memasangkan bom pada mereka. Filamex mengatakan kalau itu sama aja membunuh tentara mereka sendiri, namun Trakena yang udah makin liar nggak mau mendengarkannya. Singkat cerita, tentara Trakena pun mulai menyerang Terra Venture, bahkan nggak segan meledakkan diri mereka sendiri.
Berpindah ke Villa Max yang tanpa sengaja menyelamatkan seorang anak yang tersesat, lalu ia memberikan bunga sebagai tanda terima kasih. Hal itu sepertinya menyentuh hati Villa Max dan merasa kalau perbuatan Trakena udah keterlaluan. Di sisi lain, dua Megazord Power Rangers harus hancur lebur setelah nggak sanggup menahan ribuan tentara Trakena yang muncul. Beruntung tak lama setelah itu serangan pun berakhir karena Trakena yang udah mulai kehabisan bala tentaranya. Akibatnya ia kemudian mengincar Skoci yang membawa penumpang Terra Venture, tapi Villa Max menolak untuk menembak karena merasa orang-orang di sana nggak terlibat dalam masalah mereka. Trakena yang kecewa kemudian menghajar Villa Max habis-habisan, namun Villa Max memilih untuk nggak melawan sampai akhirnya ia pun modar. Setelah itu, Trakena berencana menembak Skoci itu sendiri, tapi beruntung Leo dan kawan-kawan datang untuk menahannya. Setelah itu, pesawat mereka malah nyangkut di sana, sehingga mereka memilih menggunakan mode penghancuran dan bergegas untuk keluar. Singkat cerita, para penduduk Terra Venture pun sampai di planet tersebut, begitu juga dengan Kai dan kawan-kawan serta Alpha. Akan tetapi, rupanya Leo terhempas jatuh ke permukaan bulan, begitu juga dengan Trakena yang kini seorang diri. Ia pun kemudian masuk lagi ke dalam kepompong buatan ayahnya untuk mendapatkan kekuatan tambahan. Sementara itu, Kai dan kawan-kawan baru menyadari kalau Leo nggak ada di planet tersebut, sehingga mereka berusaha untuk mencarinya. Berpindah ke Leo yang menemukan pesawat Trakena, lalu ia mencoba mengikuti lendir hijau miliknya yang mengarah ke Terra Venture. Di sisi yang berbeda, Trakena berhasil menghidupkan kembali Terra Venture dan berencana menabrakannya ke orang-orang yang ada di planet baru. Singkat cerita, Leo pun bertemu dan bertarung dengan Trakena, di mana itu rupanya diketahui oleh Mike berkat sinyal dari Terra Venture. Oleh karenanya, Kai dan kawan-kawan pun bergegas ke sana untuk membantu Leo. Rangers. Karena Trakena ini terlalu kuat, Leo kemudian menggunakan armor barunya, lalu menarik Trakena dan bundir bersamanya. Beruntung Leo rupanya masih hidup meski dengan helm yang sudah sedikit rusak. Sementara itu, rupanya Terra Venture sudah hampir menabrak orang-orang di sana, yang beruntung Megazord datang dan merubah arah Terra Venture tersebut. Kemudian Maya dan kawan-kawan tanpa sengaja menemukan kakek tua yang menjadi patung di part 1 sebelumnya, yang menandakan kalau itu adalah planet tempat tinggal Maya dulu. Setelah itu mereka mengembalikan pedang tersebut ke tempatnya semula, di mana nggak lama kemudian orang-orang di sana pun kembali normal. Tak hanya itu, Kendrix pun juga hidup kembali dan film pun berakhir.